Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Putu Widyastari. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan diskusi sesi kedua. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Hal penting yang pertama yaitu pentingnya pendidikan multikultural sejak dini. Maksudnya adalah pendidikan multikultural harus diajarkan melalui keluarga dan sekolah untuk menanamkan toleransi, empati, dan penghargaan perbedaan, sehingga mencegah diskriminasi dan radikalisme. Kedua, peran dalam pembentukan karakter bangsa. Maksudnya adalah pendidikan multikultural berfungsi menanamkan nilai karakter kebangsaan seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, cinta tanah air, dan peduli sosial sebagai identitas nasional. Ketiga, tantangan revolusi industri 4.0. Maksudnya, era digital membawa kemajuan teknologi, tetapi juga dampak negatif berupa berkurangnya interaksi sosial langsung dan lunturnya kearifan lokal. Keempat, strategi implementasi di sekolah. Maksudnya yaitu dapat diintegrasikan melalui kurikulum berbasis kearifan lokal, paradigma inklusif, anti-diskriminasi, penghargaan bahasa, sensitivitas gender, dan penguatan nilai kebangsaan. Yang kelima, hubungan pendidikan multikultural, karakter, dan identitas nasional. Maksudnya, pendidikan multikultural memperkuat karakter bangsa dan identitas nasional, serta menjaga persatuan dalam menghadapi tantangan global. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pengalaman pendidikan multikultural di sekolah. Saya mengajar di SD Impres 26 Baru, itu berada di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi pengalaman terkait pendidikan multikultural terlihat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah. Misalnya saat peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan, sekolah melibatkan siswa dari berbagai latar belakang budaya dan agama untuk menampilkan tarian daerah, nyanyian, atau cerita rakyat khas daerah masing-masing. Hal ini menjadi wadah bagi siswa untuk saling mengenal keberagaman budaya di lingkungannya. Selain itu, guru juga sering menyisipkan kearifan lokal dalam pembelajaran IPAS, bahasa Indonesia, maupun pendidikan Pancasila, sehingga siswa tidak hanya belajar pengetahuan umum tetapi juga menghargai budaya yang berbeda. Langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural. Yang pertama, integrasi dalam pembelajaran. Guru merancang pembelajaran dengan memasukkan materi tentang keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat di Indonesia. Misalnya, melalui proyek membuat poster kebudayaan daerah atau menceritakan pengalaman keluarga masing-masing. Kedua, membangun budaya toleransi di kelas. Membiasakan siswa untuk saling menghargai, bekerja sama dalam kelompok yang heterogen, serta melatih empati melalui diskusi kelas tentang nilai persaudaraan dan kebinekaan. Ketiga, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler multikultural. Mengadakan kegiatan seni dan budaya seperti lomba tarian tradisional, pentas musik daerah, atau basar makanan khas daerah. Kegiatan ini menjadi ruang perjumpaan budaya sekaligus memperkuat rasa kebersamaan siswa. Keempat, melibatkan orang tua dan masyarakat. Mengajak orang tua berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dengan memperkenalkan tradisi, pakaian adat, atau makanan khas mereka. Hal ini memberikan pengalaman langsung pada siswa tentang kekayaan budaya bangsa. Dan yang kelima, penciptaan lingkungan sekolah yang inklusif. Menyediakan ruangan aman bagi semua siswa, termasuk mereka yang berbeda keyakinan,
berkebutuhan khusus, maupun dari latar belakang ekonomi berbeda. Guru dan sekolah berperan aktif menanamkan nilai anti-diskriminasi dan menghargai keragaman. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Tanggapan saya mengenai film New Boy. Film pendek New Boy karya Steve Green menggambarkan kisah seorang anak laki-laki yang berasal dari Afrika bernama Joseph. Joseph harus beradaptasi dengan lingkungan barunya di sekolah di Irlandia. Latar belakang kehidupannya yang penuh trauma dan kehilangan membuatnya terlihat canggung, pendiam, dan sulit berinteraksi pada teman-temannya. Namun, melalui interaksi bersama guru dan teman-teman sekelasnya, Joseph perlahan menemukan tempatnya dan belajar memahami arti persahabatan, meski awalnya sempat menghadapi ejekan dan penolakan. Dari film ini terdapat pesan penting mengenai pendidikan multikultural. Kehadiran siswa dengan latar belakang berbeda menuntut sekolah untuk mampu menciptakan lingkungan yang inklusif, menerima perbedaan, dan membangun rasa kebersamaan. Guru memiliki peran besar dalam mengarahkan sikap siswa agar tidak mendiskriminasi teman yang berbeda. Sementara teman sebaya juga berkontribusi dalam membantu anak baru merasa diterima di sekolah. Lingkungan sekolah yang ramah sangat menentukan keberhasilan proses adaptasi dan perkembangan sosial anak. Selain itu, film yang berjudul New Boy ini menekankan nilai empati, toleransi, dan keberanian. Empati terlihat dari upaya memahami pengalaman traumatis Joseph, toleransi dari penerimaan perbedaan budaya, serta keberanian dari sikap Joseph yang tetap bertahan menghadapi ejekan dan mencoba membangun relasi baru. Pesan moral ini relevan untuk dunia pendidikan saat ini, khususnya dalam membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Dengan demikian, film yang berjudul New Boy bukan hanya sekedar film pendek, tetapi juga cermin kehidupan nyata tentang bagaimana seorang anak menghadapi tantangan identitas, perbedaan budaya, dan kebutuhan akan penerimaan sosial. Film ini mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter manusia yang inklusif, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Demikianlah pemaparan jawaban dari sesi kedua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.